Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke dalam sesi terakhir dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan yang kita baca dari syarah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita sempat membaca beberapa faidah dari kitab Syekh Syadzili ini, dan saya sempat mengatakan ada faidah yang tidak berhubungan langsung dengan kemusyrikan dan syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang melakukannya, sehingga karena tidak berhubungan langsung, Anda khawatir kalau dibahas di tengah-tengah bisa mengalihkan fokus kita dan konsentrasi kita dalam pembahasan syubhat dan bantahannya. Maka Anda sebutkan ketika itu kita letakkan pada bagian akhir saja supaya lebih fokus tanpa menghilangkan faedah yang dicantumkan di buku ini. Pertama ada di halaman 125 di cetakan baru, dan berarti di cetakan lama ada di halaman 129. Tentang perang Hunain yang dikatakan adalah suatu daerah di dekat Taif yang pernah menjadi tempat peperangan besar. Dan Allah menceritakan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 25, wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Dan jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian. Kemudian Syekh Syadzili mengatakan di bagian bawah, di dalam syarahnya, kata beliau, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hati itu tidak selayaknya terikat pada hal-hal duniawi. Hati harus selalu terikat dengan Allah. Hati tidak boleh sombong terhadap harta yang kita miliki, karena harta bisa hilang dalam sekejap. Hati tidak boleh ujub terhadap kekuatan badan, kekuatan hafalan, atau yang semacamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu membalikkan akar pikiran dan memalingkannya dari kebaikan dan ketaatan kepada hal-hal yang berlawanan dengannya. Ya, sebelum kita lanjut, jelas di sini faedah tambahan untuk menjadi pelajaran bagi kita, khususnya para penuntut ilmu. Kita tidak boleh menyandarkan hati kita ini kepada sebab duniawi. Seperti mentang-mentang kita diberikan oleh Allah ya kepandaian lebih dari teman-teman yang lain, misalnya kekuatan hafalan yang mungkin lebih dari teman-teman yang lain, karena bisa saja Allah hilangkan itu dalam sekejap. Misalnya Allah takdirkan kita kecelakaan, kepala terbentur trotoar, dengan sekejap hilang ingatan, bisa saja. Dan sayangnya kita sudah terlanjur sombong dengan apa yang kita miliki berupa ilmu, kekuatan hafalan. Kita tidak boleh sombong dengan harta yang kita miliki, karena harta juga bisa hilang dalam sekejap. Allah kasih banjir, Allah kasih kebakaran, atau diguncang dengan bencana alam, sebentar saja hancur semua. Dan berapa banyak orang yang mengalami hal itu. Ada kejayaan-kejayaan di dunia dengan hartanya, lalu kemudian Allah hilangkan dalam sekejap hanya dengan sekali guncangan beberapa detik, yaitu dengan gempa bumi, dan habislah harta. Kemudian Syekh Syadzili mengatakan,
hati tidak pantas untuk terikat dengan sebab-sebab duniawi. Dan hati itu harus terikat dengan Allah. Jika hati seorang manusia terikat dengan Allah, maka Allah akan cukupkan segala sesuatu untuknya. Akan tetapi manakala seseorang selalu melihat dan berpatokan pada sebab duniawi, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia bergantung pada sebab-sebab itu dan bergantung pada kelemahan dan kekalahan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya. Dan kejadian dalam perang Hunain adalah salah satu buktinya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, maka Allah akan membantu kita dan membantu kaum mukminin dengan pertolongannya. Manakala manusia berpegang teguh kepada Allah dan selalu menggantungkan hatinya kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari segala keburukan dan membantunya dalam segala kebaikan. Jadi, kalau kita punya kelebihan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, maka jangan bergantung pada sebab-sebab tersebut. Nanti kita akan kecewa. Bergantunglah hanya kepada Allah, sehingga manakala sebab-sebab ini hilang, kita lebih tenang. Bila harta hilang, kita lebih tenang. Sebagai contoh, kalau kita di masa-masa ini, misalnya orang berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker. Masker kan hanya sebatas sebab duniawi untuk menjaga kesehatan. Lalu kemudian dia mengatakan, ini kalau bukan masker. Selalu yang diagungkan adalah soal masker. Lalu lupa bahwa kesehatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti manakala dia mendapatkan sakit akhirnya, maka dia bisa jadi kecewa dan sedih berkepanjangan. Tapi kalau dia pakai masker, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Karena dia tahu bahwa masker ini hanya sekedar sebab duniawi. Manakala ternyata Allah takdirkan dia mendapatkan sakit, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Karena yang penting saya sudah berusaha. Ya. Lalu kemudian Allah yang mentakdirkan saya sakit, ya saya berserah diri kepada Allah. Ada ketenangan batin begitu. Ya. Khusus untuk masalah sakit ini, tidak boleh hanya sekedar tawakal kepada Allah saja. Lalu melupakan sebab-sebab duniawi yang bisa membantu menjaga kesehatan. Dan tidak boleh hanya sekedar sebab-sebab duniawi saja lalu lupa kepada Allah. Karena kesehatan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Saya punya catatan khusus di sini. Mungkin teman-teman bisa mencatat. Silakan siapkan post-it-nya. Tentang bahaya rakus harta. Tentang bahaya rakus harta. Karena di sini tadi sempat disinggung oleh Syekh Syazri tentang orang-orang yang menjadikan atau bersandar dirinya kepada sebab duniawi seperti harta. Bahaya rakus harta yang pertama adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Misal dari korupsi, dari suap menyuap, yang bahasa syar'inya disebut dengan rishwah. Apa namanya? Rishwah. Karena kepengen banget punya mobil, berambisi untuk punya rumah, tapi gajinya nggak cukup. Akhirnya markup proyek, markup anggaran. Karena terlalu rakus harta. Akhirnya cara yang salah pun diambil. Yang penting dapat harta. Ya. Contoh yang lain adalah dengan cara riba. Ini termasuk di antara cara haram yang dihalalkan oleh sebagian orang demi mendapatkan harta. Dia kerja di tempat riba, atau menjadi seorang rentenir, atau demi punya mobil, demi punya motor, dia rela melakukan akad riba, leasing. Dengan leasing-leasing konvensional. Contoh yang lain,
lepas jilbab demi dapat kerja. Lepas jilbab karena sudah jadi artis. Ya. Lepas jilbab karena kerja di perusahaan kosmetik yang mengharuskan untuk lepas jilbab. Ini semua adalah bentuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia. Bahaya yang kedua adalah mengorbankan silaturahim dan pertemanan. Saya beri contoh, gara-gara rakus harta, kelahi sama saudaranya karena berebut warisan. Ya, ini salah satu bahayanya rakus harta. Untuk menguasai tanah orang tuanya, mobil orang tuanya, menguasai rumah orang tuanya, kelahi sama saudaranya. Dia lupakan ikatan persaudaraan kandung karena berambisi terhadap harta. Contoh yang lain adalah persaingan usaha. Gara-gara persaingan usaha, akhirnya fitnah memfitnah dengan teman. Akhirnya teman yang tadinya dekat Jadi jauh. jadi jauh. Yang tadinya akrab, satu kongsian, satu perusahaan, akhirnya berkelahi. Itu semua karena sebab Rakus. sebagian dari mereka rakus harta. Ya. Kemudian ada tanda-tanda sombong terhadap harta. Ini sudah masalah baru lagi. Ada tanda-tanda sombong akan harta dan tahta. Yang pertama, merendahkan orang di bawahnya. Merendahkan orang yang ada di bawahnya. Contoh, ada orang kaya tinggal di masyarakat umum. Kemudian kalau keluar parkir, kemudian mau jalan, melewati tetangga-tetangga yang mungkin orang sederhana. Tidak menurunkan kaca, tidak menegur, Assalamualaikum. Tetapi angkuh gitu. Padahal tetangga lagi di jalan, dilewati gitu. Ya. Yang kedua, sering menyebutnya di hadapan manusia. Sering menyebutnya di hadapan manusia. Ya kalau zaman sekarang orang punya harta tuh hartanya difoto, dipajang di media sosial. Beli tas 2 miliar, nanti dipakai, kemudian dipamerkan. Punya mobil sport, foto, pamerkan, dan seterusnya. Yang ketiga, hidup manja, mewah, dan takut sulit. Kemudian yang keempat, dengki kepada yang punya lebih. Maksudnya yang lebih dari dia. Kalau ada orang lebih dari dia, jengkel dia. Tetangga punya mobil baru, tetangga punya harta baru, timbul hasadnya. Kelima, tidak suka jika orang lain yang lebih dari dirinya disebut-sebut di dekatnya. Tidak suka jika orang lain yang punya lebih dari dirinya disebut-sebut di dekatnya. Keenam, benci posisinya diganti. Benci posisinya diganti. Ini dalam hal tahta. Ketujuh, benci bila tidak bisa unjuk gigi. Benci bila tidak bisa unjuk gigi. Ya maunya dia gitu. Dan dia merasa harus dia. Yang kedelapan, sulit menerima masukan. Sulit menerima masukan. Sekarang kita akan pindah ke faedah terakhir yang kemarin juga kita skip. Ya, kita lalui. Karena tidak terlalu berhubungan dengan syirik dan syubhat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang melakukannya. Di cetakan-cetakan baru ada di halaman 131 dan di cetakan awal ada di halaman 136. Ada perkataan Syekh Syastri, faedah. Ada yang mengatakan bahwa keyakinan itu letaknya dalam diri seseorang.
Maksudnya masalah percaya diri. Ya, saya percaya dengan diri saya sendiri. Perkataan ini mengandung dua makna. Makna pertama adalah makna yang benar, yaitu percaya diri maksudnya seseorang mengetahui karakter dan kelebihannya dan mengetahui kemampuannya untuk memilah mana perbuatan yang bertentangan dengan dirinya dan mana yang sesuai dengannya. Contoh, dulu waktu selesai SMA antum ikut penerimaan apa UGM gitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Misalnya kita SMA-nya IPS, ya kan? Kemudian kita yakin dengan apa yang kita punya, ilmu waktu kita dapatkan di SMA, kita memilih jurusan accounting, akuntansi, atau manajemen. Tapi kita tidak percaya diri untuk pilih kedokteran atau pilih teknik kimia, karena mungkin kita nggak punya keilmuan yang cukup di situ. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang meniadakan tawakal, di mana seseorang sangat percaya pada dirinya dan tidak menyandarkan dirinya pada Tuhan dan tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, ini makna yang salah. Contoh, orang mengatakan, ya kalau bukan karena kehebatan saya, kalau bukan karena saya belajar, kalau bukan karena usaha saya sendiri, nah ini adalah sesuatu yang salah. Omongan seperti ini. Karena seolah-olah meniadakan tawakal. Meniadakan Allah Ta'ala dalam apa yang merupakan pencapaiannya. Nah, kata Syekh Sastri, jika ada satu istilah, punya dua makna, ada yang benar dan ada yang salah. Apa yang perlu dilakukan? Di sini dituliskan. Yang lebih utama adalah meninggalkan penggunaan istilah keyakinan atau percaya diri ini. Saya pede. Keyakinan seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Dikarenakan ada dua kemungkinan makna, yaitu makna benar dan makna batil. Sementara yang menjadi kaidah dalam syariat Islam adalah bila suatu lafaz mengandung dua makna, satu benar dan satu salah, maka diperintahkan untuk meninggalkannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina. Kenapa? Karena ra'ina memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi maknanya riayah, yang artinya perlindungan. Dan ini makna yang benar. Bisa juga ra'ina itu adalah ra'una atau kesembronoan. Dan ini makna yang batil. Ya. Karena lafaz ini mengandung dua makna, satu benar dan satu batil, maka Allah Ta'ala melarang penggunaan kata ra'ina. Ya. Sehingga Allah mengatakan wa qulu unzurna. Dan katakanlah kepadanya, unzurna, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Ana ingat sejak pertama kali Ana membaca faidah ini kan kalau nggak salah Ana ajarkan pertama kali 2016 ya, di BDI. Pertama kali baca faidah ini, sampai sekarang, itu sering sekali mendapatkan kondisi-kondisi. Cuman kalau sekarang Ana sudah tidak terlalu ingat ya, kalau di on the spot begini, apa contohnya Ana tidak terlalu ingat. Cuma dalam banyak kejadian, ada satu istilah punya makna benar dan makna yang batil. Ya, jadi kalau menurut Ana, ini antum ingat-ingat, nanti insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sering ketemu dengan kondisi di mana kita berkata sesuatu, ini punya dua sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang benar, bisa jadi sudut pandang yang salah. Maka gantilah kalimat ini dengan kalimat yang lebih netral. Oke? Ini saja. Kesimpulannya adalah tidak boleh bersandar kepada sebab duniawi. Hanya boleh bergantung kepada Allah Ta'ala. Hindari terlalu menyandarkan diri pada harta, pada tahta, pada kemampuan, kepintaran. Karena itu semua bisa hilang dengan sekejap mata. Selanjutnya, bila ada satu istilah punya dua makna, ada makna yang salah, meskipun ada makna yang benar, maka kalimat seperti itu sebaiknya diganti dengan makna yang lebih netral. Ada pertanyaan? Ustadz, jika tadi disebutkan bahwa kita harus menggunakan bahasa netral apabila ada dua makna, yang baik atau yang buruk. Nah, untuk percaya diri sendiri, Ustadz,
sebenarnya makna apa yang sebaiknya yang tepat untuk dipakai? Baik, kita contohkan dulu. Misalnya kita mau tes, ditanya orang tua, kamu pilih jurusan apa nak? Saya pilih teknik kimia UGM mak. Oh ya, kamu enggak takut kah? Takutnya nanti gagal, terlalu tinggi gitu. Terus kita bilang, insya Allah enggak. Saya yakin karena di SMA kita dulu kita sudah dapatkan pelajaran yang cukup. Standarnya lumayanlah nasional. Sehingga saya yakin ikut tesnya itu bisa punya kans buat lulus. Jadi dinetralkan dengan satu kata insya Allah. Dua, alasan yang logis. Karena yakin doang, yakin murni, tapi tidak punya alasan tentang keyakinan itu salah juga. Ya. Yang ketiga adalah intonasi. Saya ulang ya. Insya Allah. Saya yakin kenapa? Karena ada alasannya. Yang ketiga intonasi. Intonasi biasa-biasa aja. Tapi kalau nggak punya insya Allah, saya yakin. Terus nggak punya alasan. Kenapa? Ya pokoknya yakin. Terus intonasinya over pede gitu. Overconfident. Nah, ini tidak netral. Ini bisa menjatuhkan kita ke dalam makna percaya diri yang salah. Begitu. Tetap. Seperti itu ya. Ustaz. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan kita berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan menamatkan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu ta'ala, yang beliau syarah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga ilmu yang kita telah pelajari dari membahas buku ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, meningkatkan tauhid kita, semakin menjauhkan kita dari syirik, dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita. Siapa tahu ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman atau keluarga yang mereka belum menerapkan tauhid dengan benar, masih melakukan perbuatan syirik, dan kita butuh untuk mendakwahi mereka. Misalnya mereka lagi bertanya, saya suka begini, saya suka begitu, saya suka ke kuburan ini, kuburan itu. Menurutmu bagaimana? Kita tahu itu perbuatan syirik, kita sudah belajar, kita punya bekal ilmunya, kita bisa membantah syubhatnya, menerangkan kepada dia mana jalan yang benar, dan semoga dengan demikian saudara kita, teman kita kembali kepada jalan Allah yang lurus, dan kita mendapatkan pahala dengan memberikan atau menjadi jalan hidayah bagi saudara dan teman kita yang lain. Ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.